Kita Channel. Kali ini kita masuk ke segmen hororku yang pertama kali. Namanya masih belum aku tentuin, mungkin kalian bisa bantu buat komen di bawah nama apa yang cocok buat segmen hororku kali ini. Jadi segmen ini bakal ada setelah aku post 2 video dan bakal dipost setiap malam Jumat. Jadi di segmen kali ini yang bakal aku bahas adalah rumah-rumah angker yang ada di Indonesia. Sebelum kita lanjut ke rumah yang mau kita bahas, subscribe dulu yuk ke channel ini, tinggal klik tombol merah itu yang ada di bawah. Jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian bisa tahu kalau aku udah up video lagi. Oke, ayo kita bahas rumah angker yang pertama. Rumah ambulan Bahureksa terletak di Jalan Bahureksa, Bandung, tepatnya di daerah dekat Factory Outlet di Jalan Marta Dinata dan Jonas Foto di Jalan Banda. Rumah ini dulunya ditinggali oleh sebuah keluarga yang berasal dari Belanda, namun keluarga tersebut sayangnya meninggal dikarenakan sebuah kecelakaan. Konon, jenazah tersebut dibawa oleh sebuah ambulan langsung dari tempat kejadian. Setelah kejadian kecelakaan itu, rumah yang mereka tinggalin pun sempat kosong. Kan tadi aku bilang cuma sempat kosong ya, berarti kan masih sempat diisi lagi sama orang. Nah, ini ada penjaga rumahnya kali ini. Jadi keesokan harinya, ambulan yang tadi aku ceritain bawa jenazah keluarga yang kecelakaan tadi itu tiba-tiba datang ke rumah keluarga itu tanpa supir. Sampai kejadian itu tuh bikin penjaga rumahnya tuh jadi kayak kebingungan, ini kenapa gitu. Karena kejadian tersebut, akhirnya penjaga rumah memutuskan untuk mengembalikan ambulan tersebut ke rumah sakit. Tetapi malam berikutnya, ambulan itu kembali lagi ke rumah keluarga ini tanpa supir juga. Kejadian itu terjadi terus sampai berulang-ulang kali, sampai akhirnya si penjaga rumah itu memutuskan untuk tidak mengembalikan ambulan itu ke rumah sakit lagi dan tidak memindahkannya gitu. Nah, sejak ambulan itu ada di rumah itu, katanya mesin ambulan suka tiba-tiba bunyi sendiri atau nyala sendiri. Lalu karena warga merasa terganggu karena mesin ambulan itu tiba-tiba nyala sendiri gitu, warga di sana memutuskan untuk mengangkat mesin ambulan tersebut. Tapi meski mesin ambulannya sudah diangkat, katanya warga di sana masih saja sering mendengar suara mesin ambulan tersebut. Next. Rumah hantu Pondok Indah ini berlokasi di sebuah kawasan elit di Jakarta. Rumah yang satu ini memang sudah terkenal dengan keangkerannya. Rumah hantu bernomor 83 ini mulai dikenal dengan keangkerannya sejak kejadian pada tahun 1983, yaitu penghuni rumah dibantai habis oleh sekelompok perampok. Itu yang dibantai itu termasuk anak kecil sama pekerja rumahnya gitu. Konon kejadian ini sempat menghebohkan beberapa kalangan. Bahkan kabarnya sampai saat ini pihak kepolisian masih belum dapat mengungkap pelaku perampokan rumah tersebut. Nah, berdasarkan kisah sadis ini, masyarakat setempat pun meyakini bahwa rumah tersebut dihuni oleh para hantu yang sangat menakutkan, termasuk 7 warga negara asing yang ikut dibantai dalam kejadian tersebut. Berbagai macam kisah hantu pun mulai menyebar. Menurut keterangan warga sekitar, ada banyak fenomena hantu yang terjadi di rumah tersebut. Bahkan kabarnya, siapapun yang melintas di depan rumah tersebut akan mendapat teror dari hantu penghuni rumah tersebut. Kisah tersebut pun sempat diakui oleh beberapa paranormal. Warga dari daerah sekitar pun membenarkan jika rumah tersebut dihuni oleh hantu-hantu yang sangat ganas. Selain itu, banyak juga warga yang bilang pernah diganggu oleh para penghuni rumah tersebut. Oke, next. Rumah Gurita Bandung terletak di Jalan Terusan Sukadamai 1, nomor 6, Sukajadi, Bandung, Jawa Barat. Rumah tersebut dibangun pada tahun 1980-an. Rumah tersebut dianggap aneh dikarenakan terdapat patung gurita raksasa berwarna hitam di atas rumah tersebut. Alasan mengapa terdapat patung gurita di atas rumah tersebut itu karena sang pemilik menyukai ornamen bertema laut dan kecintaannya terhadap seni. Alhasil, dibangunlah sebuah patung gurita berwarna hitam yang sangat realistis yang kontras dengan cat rumahnya yang berwarna putih. Selain itu,
pembuatan tentakel pada patung ini membutuhkan ketelitian yang sangat teliti. Menurut ketua RT di kawasan rumah tersebut, gurita raksasa yang menghiasi rumah misterius tersebut itu hanyalah sebuah dekorasi. Dia menjelaskan bahwa patung ini merupakan tandon air yang dimana kepala gurita tersebut digunakan sebagai wadah untuk menampung air. Jika orang kebanyakan tertarik dengan rumah yang satu ini, warga sekitar rumah tersebut justru sebaliknya. Mereka menilai bahwa patung yang sangat besar dan tentakel yang menjulur kemana-mana lah yang membuat rumah ini terkesan sangat mengerikan. Rumah tersebut sempat dituding sebagai gereja setan karena ada berbagai alasan. Salah satu alasannya adalah nomor rumah yaitu 666. Uniknya, sang pemilik pun memasang ketiga angka ini dengan pola yang berbeda-beda. Angka 66 ini sering kita sebut dengan angka yang sangat identik dengan angka setan. Jadi karena itulah ada beberapa pihak yang menuding tempat tersebut sebagai gereja setan. Beberapa rumor mengatakan bahwa untuk bergabung dengan sekte sesat tersebut, kalian harus mempersembahkan darah kepada setan-setan dengan menusuk jari kalian menggunakan jarum. Ada juga kabar yang beredar bahwa mereka yang mengikuti pemujaan sesat ini harus memakan tubuh bayi dari klinik aborsi. Kaget aku, Kak. Itu gak apa-apa, lo dimasukin video. Ya boleh deh. Sampai mana tadi ya? Ada juga kabar yang beredar bahwa mereka yang melakukan pemujaan harus memakan tubuh bayi dari klinik aborsi dan meneguk darahnya. Iya, aku pas ngetik ini udah ngeri sendiri weh. Jangan coba-cobalah ya teman-teman. Next aja kalau gitu. Rumah Darmo terletak di Jalan Puncak Permai 2, Tanjung Sari, Kecamatan Sukomanungga, Jawa Timur. Rumah tersebut masih terlihat kemewahannya, tapi sayang sudah tidak terawat lagi. Sebenarnya ada banyak versi cerita yang berhubungan sama rumah Darmo ini, tapi ada kisah yang paling populer yaitu tentang penghuni rumah yang konon dulu memiliki perjanjian dengan makhluk halus, atau bisa dikatakan pemilik rumah tersebut melakukan pesugihan. Dipercaya bahwa pemilik rumah Darmo ini sebelumnya sangatlah sukses dan kaya raya, tetapi kekayaan tersebut harus dibayar dengan tumbal setiap malam Jumat. Tumbal yang diminta haruslah manusia, tidak bisa diganti dengan hewan. Jadi ceritanya itu, pada suatu hari keluarga tersebut memiliki keinginan untuk menghentikan pesugihan yang mereka lakukan. Karena itu, mereka pun berhenti ngasih tumbal lagi ke para makhluk halus. Keluarga tersebut pun akhirnya pergi dari rumah itu menggunakan kapal pribadi mereka, tapi mereka menyisakan 2 orang di rumah tersebut, yaitu babysitter dan pembantu mereka. Balik lagi ke keluarga tadi, kan mereka tadi pergi pakai kapal pribadi mereka ya. Di tengah perjalanan, kapal yang digunakan oleh keluarga tersebut tenggelam. Tidak ada yang mengetahui penyebab tenggelamnya kapal keluarga tersebut, entah mungkin memang kecelakaan biasa atau ada hubungannya dengan makhluk halus. Dan sampai sekarang pun bangkai kapal keluarga tersebut masih belum ditemukan. Dan tadi kan aku bilang mereka nyisain 2 orang di rumah mereka, yaitu pembantu sama babysitternya. Kabarnya si babysitter sama pembantu itu tewas juga dikarenakan dibunuh, tapi sampai sekarang masih juga belum ditemuin pembunuh 2 orang tersebut. Semenjak tenggelamnya kapal milik keluarga tersebut dan tewasnya 2 pekerja di sana, rumah tersebut menjadi kosong. Kabarnya pada tahun 1997 rumah tersebut terbakar tanpa sebab. Menurut penuturan para warga, mereka tak heran jika rumah tersebut terbakar karena rumah itu dikenal dengan banyaknya hantu di sana. Jadi karena itulah para warga di sana itu nggak heran gitu loh. Banyak juga hal yang aneh yang membuat warga sekitar pun merasa ketakutan. Katanya kerap terlihat penampakan wanita dengan pakaian putih kelayu yang berdiri di sekitar rumah hantu Darmo. Kondisi yang sangat menyeramkan itulah yang mengundang banyak rasa penasaran. Karena itulah banyak warga yang ingin melakukan uji nyali dengan mengunjungi rumah tersebut. Salah satu warga di sana ada yang memiliki indera keenam dan ia mengatakan bahwa ia pernah melihat sosok besar dan juga harimau di sekitar rumah tersebut. Namun hingga sekarang pun pemilik rumah sebenarnya, rumah hantu Darmo ini masih menjadi tanda tanya. Bangunan tersebut kini sudah sangat tidak terawat, sudah berlumut, dan ada beberapa bagian yang sudah hancur. Next.
Sebenarnya aku masih bingung karena rumah kentang ini sebenarnya ada di 2 tempat, yaitu di Jakarta sama ada yang di Bandung. Jadi yang bakal aku bahas ini adalah di Bandung ya. Rumah Kentang Bandung ini terletak di Jalan Aceh, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. Apabila dilihat dari luar, tampilan rumahnya terlihat sangat damai dan sangat bersih, dikelilingi oleh pekarangan asri yang cukup besar. Namun di balik ketenangan rumah tersebut tersimpan cerita rakyat yang sangat menyedihkan. Konon awal mula keanggaran rumah tersebut dikarenakan kelalaian seorang ibu yang sedang memasak. Anaknya, seorang balita, secara tidak sengaja terjerumus ke dalam kuali yang sedang sang ibu gunakan untuk merebus kentang. Menurut cerita masyarakat, bayi tersebut pun tewas secara seketika. Cerita lain mengatakan bahwa si anak kecil tersebut nakalnya bukan main, sehingga asisten rumah tangganya merasa kesal. Asisten rumah tangga tersebut membunuh si anak kecil tersebut dengan cara merebusnya ke dalam kuali. Yang manapun asal mulanya, yang jelas setelah peristiwa tersebut terjadi, warga sekitar rumah kentang pun katanya sering mendengar tangisan seorang anak kecil dan mencium aroma rebusan kentang busuk yang menodai udara setempat. Selain aroma kentang yang sangat menyengat, banyak warga yang mengatakan pernah melihat sesosok anak kecil sedang tertawa cekikian berlarian di pekarangan rumah tersebut. Tetapi setelah didekati, wajah anak kecil tersebut ternyata berdarah-darah. Canda tawa yang terdengar lama-lama berubah menjadi tangisan pilu. Warga yang mengaku pernah melihat sosok hantu ini melaporkan bahwa ia terkadang ikut menumpang di dalam mobil ataupun motor warga. Selain itu, warga juga melaporkan bahwa mereka kerap melihat sosok anjing yang berbulu hitam, memiliki ukuran melebihi ukuran anjing pada umumnya, dan memiliki mata merah menyala. Konon katanya anjing tersebut adalah peliharaan penguasa Jalan Aceh yang juga memutuskan untuk tinggal di rumah kentang tersebut yang sudah lama kosong. Tetapi setelah beberapa lama, muncul sebuah fakta yang dibekali dengan bukti-bukti dari warga setempat, sehingga kisah-kisah yang tadi aku ceritain dianggap hanyalah sebuah mitos. Fakta yang pertama adalah bau kentang yang sangat menyengat disangkal oleh warga Jalan Aceh. Seorang penulis mengatakan bahwa selama 16 tahun ia tinggal di sana, ia tidak pernah sama sekali mencium bau kentang tersebut. Fakta kedua adalah cerita seram tentang bayi yang tidak sengaja terebus di dalam kuali itu tidak benar adanya. Menurut masyarakat yang sudah lama tinggal di sana, mereka pun tidak pernah mendengar ataupun menyaksikan peristiwa tersebut terjadi. Ya, dari mitos dan fakta yang tadi aku bilang, terserah kalian mau percaya yang bagian mitosnya atau mau bagian faktanya. Jadi ya segitu dulu teman-teman segmen horor kita kali ini. Makasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa klik tombol like. Jangan lupa juga untuk komen di bawah pendapat dan saran kalian tentang video ini. Kalian juga bisa request video apa yang harus kita bahas di segmen hororku selanjutnya. Kalian juga bisa kasih itu semua lewat DM Instagram. Nanti aku kasih linknya di description box. Dan yang paling penting, jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian tahu kalau aku udah up video lagi. Jangan lupa juga untuk share ke sosial media kalian atau ke teman-teman kalian, terserah mau yang mana. Dan sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Dadah!